Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Fernand Kevio akan menyampaikan bagaimana cara mudah untuk kita menggunakan atau belajar coding. Ya, sebagaimana yang telah saya pelajari, aplikasi yang mudah yang akan kita gunakan untuk belajar coding untuk mengcoding ialah menggunakan Visual Studio Code. Sebenarnya saya tahu tuh ada dua, antara Sublime Text dan Visual Studio Code. Tapi setelah diteliti lagi, setelah dipelajari bahwasanya lebih baik menggunakan Visual Studio Code. Itu lebih mudah dipahami dan banyak fitur-fitur di sana yang lebih mudah digunakan. Dan bagaimana cara kita download aplikasi tersebut? Pertama kalian buka Google Chrome kalian atau Firefox atau yang lainnya. Saya menggunakan Google Chrome. Lalu kita cari download Visual Studio Code. Lanjut kita masuk pada Visual Studio Code, dan di sini ada tiga pilihan. Bagi yang menggunakan Windows bisa download di sini, yang menggunakan Ubuntu bisa di sini, atau yang menggunakan MacBook, Mac OS, bisa digunakan di sini. Karena saya menggunakan dengan Windows, berarti saya lakukan dengan download di sini. Oke, nanti kalian downloadnya, dan kebetulan saya sudah download ya. Oke, download. Oke, kita lanjut. Kalau misalkan sudah download, silakan kalian running dan kalian setting biar bisa keluar. Dan ini, maaf, dan ini adalah laman pertama pada Visual Studio Code. Ya, bagaimana kita menggunakannya? Pertama kalian buka file. Cara menggunakan Visual Studio Code ya. Saya akan menyampaikannya dengan sederhana. Pertama kalian buka new file, atau enggak. Pertama kalian buat dulu di komputer kalian masing-masing, buat folder tertentu untuk memudahkan kalian menyimpan file pada Visual Studio Code-nya. Misalkan latihan 1. Oke, kita latihan 1 di sini. Lalu kita masuk kembali kepada Visual Studio Code-nya dan kita buka open folder. Kita buka di tempat yang tadi kita. Oke, kita select folder. Ini ada tampilan pertama. Oke, lanjut. Kita lanjut. Oke, pertama adalah kita klik ini, atau bisa masuk file dengan new file. Nah, misalnya pertama kita buat latihan 1.html. Itu kita belajar pertama HTML ya, untuk membuat website dengan sederhana. Dan kita mulai dengan kode-kode awal. Seperti lebih mudah dicari, seperti misalnya kalian cari seperti HTML .25, maka otomatis kalian muncul dengan kunci-kunci sederhana ini, coding-coding sederhana ini. Atau bisa juga kita gunakan dengan tanda seru. Tanda seru, enter, oke, langsung keluar seperti ini. Ini adalah coding kode-kode dasar pada HTML. Dan di sini bisa saya jelaskan bahwa pada laman head adalah bagian atas web, bagian atas laman web, dan body adalah inti dalam web. Misalan,
titel. Oh, oke, titel kita tulis dengan latihan 1. Ya, lihat ya. Hasilnya kita bisa buka di sini. Kita buka kembali di latihan 1. Nah, ini akan kita gunakan, kita buka dengan Google Chrome kalau saya. Hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Dan tampilannya masih kosong. Tampilannya masih kosong, namun bisa kita lihat bahwa head terletak di kepala halaman. Itu latihan 1. Kita lanjut pada isi di dalam web tersebut. Putih-putih ini akan kita isi dengan tulisan-tulisan. Ada yang dinamakan dengan tag. Apa itu tag? Seperti ini. Tag adalah kunci atau kunci pada sebuah coding ya. Seperti ini. Nah, ini adalah satuan tag. Tag pembuka dan ini tag penutup. Ciri-ciri tag pembeda antara tag pembuka dan tag penutup adalah slash ini. Ini adalah tag penutup. Jadi biasa digunakan untuk akhir menutup suatu maksud atau tujuan yang akan kita lakukan. Misalnya saya akan melakukan heading 1. Apa itu heading 1? Heading 1 adalah judul. Biasa kita ditaruh kalau pada artikel-artikel adalah judul. Ada 6 heading. Ada heading 1, ada heading 2, ada heading 3, ada heading 4, ada heading 5, dan ada heading 6. Ini semua berbeda dan sesuai ukuran masing-masing. Kita bisa coba ya. Coba kita akan tulis hello world. Oke, kita lihat pada kita save dulu sebelum kita pindah ke sini. Hello world. Digunakan di sini. Kita refresh kembali. Kalau bisa lihat ini ukuran H1 heading 1 sebesar ini. Coba kita bedakan dengan heading 2. Hello world. Kita save dulu. Kita refresh kali. Bisa dilihat jelaskan. Kalau misalnya ukuran ininya mereka berbeda antara heading 1 dan heading 2. Coba kita gunakan semuanya. Hello world. Hello world. Hello world. Kita save semua. Heading 1 dan heading 6 bisa kita lihat perbedaannya di antara mereka. Kita refresh, sudah jelas. Bahwa heading 1 yang paling besar dan heading 6 adalah yang paling kecil. Mungkin bahasa ini bisa digunakan dengan subjudul ya. Antara heading 2, heading 3, heading 4. Sedangkan yang heading 1 biasanya digunakan dengan judul utama pada web tersebut atau artikel tersebut. Lalu tag lainnya yang mungkin ya dasarnya ya adalah tag paragraf atau ditulis dengan P, tag P. Tag P. Maaf. Sebenarnya bisa huruf besar juga, tapi saya biasanya menggunakan dengan huruf kecil. Tag P itu adalah tag paragraf. Biasanya kita gunakan untuk menaruh sebuah paragraf. Satu tag ini, satu kesatuan tag ini dihitung dengan satu paragraf. Jika lo kalian ingin membuat paragraf kembali, maka buat kembali tag tersebut. Tag lainnya yaitu paragraf yang kedua. Oke, kita coba ya. Kita gunakan H1 sebagai judulnya. Misalnya, hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan.
Oke, kita save. Kita lihat hasilnya sini. Oke, bisa lihat perbedaannya bahwasanya pada paragraf itu berbentuk sebuah paragraf dan heading sebagai judulnya dan paragraf sebagai kata. Kita buktikan kalau kita ingin buat paragraf baru, itu kita buat paragraf lagi. Karena hari ini hari Senin. Kembali lagi, kita coba lagi. Nah, dia akan membuat baris baru karena dia termasuk paragraf kedua, bukan paragraf pertama. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan. Oh, maaf. Eh, mungkin kita akan menggunakan yang namanya extension atau hal yang perlu diinstal dalam extension. Dan sebenarnya banyak sekali extension di sini. Cuman saya banyak sekali recommended di sini yang kita gunakan. Namun yang telah saya pelajari juga saya akan mendownload live server. Live server ini tugasnya kalau kita telah mendownload, ini karena saya udah download jadi tampilan seperti ini. Sebenarnya kalian nanti ada tampilan di sini install, maka kalian akan install dan di sini sudah jelas. Dan ini nanti dijelaskan bahwasannya jikalau kita telah mendownload live server ini dan kita telah gunakan, maka nanti otomatis live server tersebut atau jikalau hasil kita HTML ini sudah jadi dan telah kita save, nggak perlu lagi kita nanti ke Google dulu, harus refresh dulu. Tapi kita tinggal pencet go live saja, nanti otomatis live ini, nanti otomatis hasil Google itu langsung berubah. Oke, mungkin sekian saja kami. Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih